Halo Menders, selamat datang lagi di channel Fuller's Mind. Belakangan ini aku lihat di medsos ada yang lagi viral nih. Suatu perselingkuhan yang agak unik sih antara mertua sama menantunya. Awalnya sih rada nggak percaya ya. Ya mungkin aja sih mereka lagi cari sensasi buat ya terkenal sesaat kayak sebelum-sebelumnya. Tapi kok pemberitaan ada di mana-mana dan jadi booming banget. Gimana nggak percaya kan? Terus istrinya, mungkin lebih tepatnya mantan istri dari menantu yang selingkuh tadi, bikin suatu pengakuan atau klarifikasi terkait kejadian tersebut. Bagaimana awal perselingkuhan itu terjadi dan bahkan sudah sampai berhubungan badan katanya. Dan anehnya lagi hubungan itu ternyata sudah terjadi sebelum mereka menikah. Dan hal itu pun udah diketahui oleh si mantan istri. Jadi tambah aneh sih, udah tahu ada cowok brengsek kayak gitu masih tetap dinikahin. Aneh banget sih. Yang jadi pertanyaan, kok hal kayak gitu bisa terjadi? Coba bisa dibayangin Menders. Seseorang yang punya kekasih lebih muda, lebih cantik, lebih menarik, dan malah memilih orang yang jauh lebih tua, jauh lebih tidak menarik dari kekasihnya yang sekarang, dan dia menyelingkuhi kekasihnya demi orang tua seperti ini. Dan lebih parahnya lagi, mereka tuh mau punya ikatan keluarga kayak gitu. Nggak kepikiran aja sih. Ya, yang pasti ini bukan kasus penyimpangan pedofilia ya, dimana yang lebih muda menjadi korban dari yang si tua. Jujur aku nggak tahu selisih usia mereka berapa, karena setelah tak searching nggak ketemu sumber yang menyatakan berapa usia si mertua. Tapi mungkin sekitar 20-30 tahun selisih usia mereka sih. Itu kalau aku melihat dari forum muka si mertua dan si mantunya ini. So, dari fenomena ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini hanya nafsu sesaat yang mumpung ada kesempatan ya digunakan sebaik-baiknya? Atau merupakan suatu kelainan mental yang dimiliki oleh salah satu di antara keduanya? So, tonton video ini sampai habis Menders. Kali aja sebenarnya kalian juga memiliki masalah ini dalam diri kalian. Like always, stay tuned and let's find out. Gerontofilia. Kalian ada yang tahu nggak arti dari gerontofilia itu apa? Ya benar, itu adalah suatu kelainan di mana seseorang tertarik secara seksual dengan orang yang jauh lebih tua. Definisi paling spesifik yang sempat ku cari waktu searching tentang gerontofilia yaitu menyatakan bahwa gerontofilia adalah seseorang dengan kategori usia dewasa muda atau berkisar 20-40 tahun memiliki ketertarikan untuk baik hanya sekedar membayangkan atau bahkan sampai melakukan hubungan intim dalam rangka mencapai orgasme atau hanya sekedar supaya tetap terangsang. Sehingga di sini gerontofilia bukan hanya karena cinta dan juga bukan karena uang pastinya, melainkan karena adanya hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Sehingga bisa kalian bedain ya antara gerontofilia sama cewek-cewek muda yang nikahin aki-aki yang udah sekarat buat dapetin warisannya waktu si aki-akinya udah mati. Kalian punya teman gak yang punya pemikiran buat nikahin lansia kaya cuman buat ambil harta warisannya kalau udah mati? Kalau semisal kalian punya, di tag ya. Nah, seperti yang sempat tak singgung di awal tadi, gerontofilia ini berbeda dengan kelainan mental yang bernama pedofilia, di mana orang dewasa tertarik secara seksual dengan orang yang jauh lebih muda. Dalam hal ini, anak-anak. Sehingga dari definisi itu, gerontofilia merupakan salah satu gangguan mental yang nyata. Karena kalau kita lihat-lihat ya, gerontofilia ini udah masuk sebenarnya ke dalam spektrum preferensi seks berdasarkan usia. Tapi sayangnya secara medis maupun psikologi, gangguan gerontofilia ini tidak secara gamblang masuk ke dalam kategori gangguan jiwa. Baik di dalam kitab psikologi ataupun kitab-kitab yang dipelajari di ilmu psikiatrik seperti misalnya DSM. Sehingga kalau ada orang yang mungkin memiliki gangguan ini, bakalan agak sulit sih rasanya buat diidentifikasi. Atau malah di beberapa budaya, hubungan dengan selisih usia yang begitu jauh masih dianggap wajar, asalkan nggak menimbulkan gangguan yang dapat menyebabkan kerugian di salah satu pihak.
Beda halnya dengan pedofilia, di mana si anak pasti mengalami kerugian apapun alasannya. Sehingga memang dalam penentuan gangguan mental, kita harus bisa menilai dari berbagai macam dimensi. Ketika kita ngomongin gangguan gerontofilia secara spesifik ya, bakalan agak sulit karena sumber-sumber terkait gangguan ini dikit banget. Dan catatan kasus pun terkait gerontofilia sangat jarang dipublikasikan oleh peneliti-peneliti di dunia. Namun sempat ada satu laporan kasus yang dipublikasikan di jurnal The Lancet. Di sana nyeritain bahwa ada 3 orang laki-laki yang sebenarnya udah lansia juga, yang berusia kalau nggak salah sekitar 68 tahun, kemudian 82 tahun, dan yang terakhir 85 tahun, melakukan hubungan seksual dengan wanita yang jauh lebih lansia dari mereka. Dan lebih parahnya lagi, si wanita-wanita yang diajak berhubungan ini udah memiliki masalah dalam berpikir. Dan yang bikin tambah greget yaitu wanita-wanita lansia yang diajak berhubungan ini usia mereka berkisar 85-104 tahun. Nah, karena hal ini begitu aneh, peneliti-peneliti di kala itu bingung banget mau nentuin ini tuh fenomena apa sih sebenarnya. Apakah ini yang dimaksud dengan gerontofilia? Karena mencintai atau ingin berhubungan seksual dengan orang yang jauh lebih tua. Tapi masalahnya mereka sebagai pelaku gerontofilia juga udah lansia gitu loh. Dan alasan lainnya pun sebenarnya ada yang bikin penelitinya lebih bingung sama fenomena ini. Yang ternyata si 3 pria ini sebenarnya memiliki kelainan pedofilia juga. Sehingga mereka bingung ini. Sebenarnya dia tuh gerontofilia atau pedofilia? Pilih mana salah satu aja. Atau sebenarnya dia pedofilia di awalnya dan berkembang, sekarang berubah menjadi gerontofilia. Tapi tetap peneliti-peneliti itu masih bingung menentukan apakah ini adalah gerontofilia atau bukan. Nah, ada satu laporan kasus lagi nih tentang gerontofilia yang dipublikasikan kalau nggak salah pada tahun 1929 oleh seorang dokter jiwa bernama Dr. Kurczynski. Ceritanya, ada seorang laki-laki berusia 24 tahun. Udah punya istri, udah punya anak juga, bahkan anaknya 6. Nah, di kala itu si laki-laki ini berprofesi sebagai tentara dan dalam masa perang, sehingga dia harus jauh dari keluarganya dan akhirnya dia nggak berhubungan seks sama sekali selama perang itu. Tiba-tiba di suatu saat dia ketemu sama nenek-nenek tua dan tahu nggak apa yang terjadi berikutnya? Ya, kalian udah jawab kan? Dia melakukan hubungan seksual sama nenek-nenek itu pas mandi. Menurut pengakuan si laki-laki, setelah dia berhubungan badan sama si nenek, dia udah nggak memiliki rasa cinta lagi sama istrinya. Dan bahkan secara terang-terangan menunjukkan gairah seksual yang sangat tinggi ke wanita-wanita lansia, sehingga sampai ganggu pekerjaannya. Mungkin dari kalian udah ada yang mikir sih, gerontofilia yang terjadi pada laki-laki ini bisa aja karena udah lama nggak berhubungan kan, dan selagi ada kesempatan ya udah sikat. Namun ternyata dari analisa Dr. Kurczynski, dia bilang kalau sebenarnya si laki-laki ini udah punya kelainan gerontofilia sejak awal, sejak sebelum menikah malah. Tapi dengan adanya kontak dengan nenek-nenek tadi itu, yang pertama kali ya, itu udah membukakan pintu dari sifat yang terpendam. Dan ya udah saking mengganggunya, kalian tahu nggak apa yang dia lakukan ke istrinya? Dia ninggalin istrinya dengan alasan karena masih muda. Dan pertama kali aku baca fakta ini, nggak kepikiran banget gimana ada orang yang nafsunya sama nenek-nenek dan ninggalin yang masih muda. Dan sebenarnya aku juga sempat googling dan nemuin suatu forum, mungkin bisa kalian cari sendiri ya, di mana mereka di sana mengaku bahwa diri mereka gerontofilia. Yang menyatakan dirinya gerontofilia kebanyakan wanita sih, di mana mereka lebih memilih laki-laki yang berusia lebih dari 80 tahun dan malah nggak suka dengan laki-laki yang seumuran. Rata-rata dari mereka bilangnya dengan berhubungan dengan seseorang yang lebih tua, mereka bisa dapat suatu kenyamanan. Kemudian ada suatu kebijaksanaan dari orang tua tersebut dan mereka juga bisa melihat masculinity dari orang-orang yang usia tua atau lansia. Dan yang lebih aneh sebenarnya ini, mereka tuh suka ngelihat cowok dengan uban dan kulit yang keriput kendor. Coba bisa kalian bayangin nggak? Misalnya kalian nih
udah berusaha nge-gym buat dapet perhatian cewek yang kalian suka. Tapi setelah confession ke ceweknya, dia bilang, aku nggak butuh badan kayak gitu, aku butuhnya badan yang kendor berlemak. Sefrustasi apa kalian jadinya? Oh iya, mereka juga bilang ini tuh bukan parental issue. Jadi mereka tuh nggak punya masalah sama orang tua mereka, atau nggak punya masalah sama orang-orang yang jauh lebih tua ketika mereka masih kecil. So, kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya gerontofilia itu adalah hal yang wajar. Karena rasa cinta itu bisa timbul kapanpun dan dimanapun. Dan juga tidak memandang usia kan. Nah, yang jadi masalah dari suatu hubungan percintaan, kalau salah satu atau kedua pihak mengalami kerugian. Misalnya sampai ganggu dari aktivitasnya sehari-hari. Kemudian bisa juga sampai ganggu kehidupan sosialnya dia dengan orang yang biasa diajak berkomunikasi. Dan yang paling parah bisa jadi kecanduan dan akhirnya menimbulkan suatu tindak kekerasan. Nah, terkhusus kasus yang booming di medsos belakangan ini, kita nggak bisa menentukan si menantu ini dia menderita gerontofilia atau enggak. Karena kita sebenarnya perlu melakukan pemeriksaan yang terperinci terkait status kejiwaannya. Apakah dia memang suka dengan si mertua dalam artian suatu romansa, atau merupakan hanya sebuah nafsu sesaat di mana ada suatu kesempatan ya tinggal diambil aja. Oke Menders, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike juga boleh. Tapi jangan lupa subscribe ya, karena subscribe bikin kalian bahagia. Enggak sih, sebenarnya aku yang bahagia karena tambah semangat bikin videonya berkat support kalian. So, seperti biasa, last question Menders. Menurut kalian sang menantu gerontofilia apa enggak sih? Lanjut di komen ya.